Sahabat bertumbuh dan berbuah, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan tema renungan di pagi ini saya beri tema berdamai dengan masa lalu. Mari kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata, "Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Inilah yang menanggung segala-galanya itu." Saudara yang diberkati Tuhan, pengalaman di masa lalu itu sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan di masa kini dan masa depan, masa yang akan datang. Nah, pengalaman yang buruk seperti contoh kita ini disakiti, kita dikhianati, kita ditipu, kehilangan dan sebagainya, itu menyebabkan kita ini sangat berhati-hati dan tidak lagi mudah untuk mempercayai orang lain. Nah, seperti misalnya seseorang itu dia pernah kehilangan helm 2 kali, dan karena itulah dia sudah terbiasa membawa helmnya kemanapun dia pergi, ke suatu tempat yang akan dia tuju. Dia tidak akan lagi meninggalkan helmnya itu di atas motor. Nah, ada pula saudara seseorang yang beberapa kali mungkin dia ditipu oleh pacarnya. Hal ini membuat dia selalu waspada dan tidak gampang lagi percaya dengan lawan jenis dan yang berusaha mendekati dia. Nah, saudara, semasa mudanya Yakub juga pernah ditipu oleh Esau dan Ishak. Ia juga pernah ditipu oleh Laban, pamannya itu. Nah, pengalaman masa lalu itu membuat Yakub di masa tuanya menjadi orang yang sulit percaya kepada siapapun, termasuk kepada anak kandungnya sendiri. Nah, saat 9 anaknya itu kembali dari Mesir lalu menceritakan peristiwa yang mereka alami di sana, cerita mereka itu membuat Yakub khawatir kalau dia itu dibohongi. Nah, melihat pundi-pundi uang yang di dalam karung mereka, mungkin Yakub curiga kepada anak-anaknya telah menjual Simeon di Mesir. Karena itulah Yakub itu dia meragukan semua perkataan Ruben yang ingin membawa Benyamin itu ke Mesir. Nah, Yakub sudah cukup menderita karena dia pernah kehilangan Yusuf, dia kehilangan anaknya. Nah, Yakub tak mau lagi Benyamin itu mengalami hal yang sama seperti Yusuf. Nah, Yakub tidak tahu bahwa Yusuf itu dia masih hidup dan sedang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan, bahkan menyelamatkan saudara-saudaranya sendiri. Nah, sebaik atau seburuk apapun saudara pengalaman kita ini di masa lalu, tentu akan membekas dalam ingatan kita. Tapi jangan sampai saudara pengalaman di masa lalu itu menghambat kita ini untuk bertumbuh. Nah, rancangan Tuhan buat setiap kita adalah rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Hidup kita saat ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin. Mari kita mau belajar percaya kepada Tuhan dengan mau mempercayai orang-orang yang baru kita kenal, saudara. Mungkin saat ini kita disakiti, kita mungkin ditipu, kita dikhianati, dan kita sudah tidak mau lagi percaya dengan gampang kepada siapapun. Tapi Tuhan mau saudara, mari kita melepaskan pengampunan, kita berdamai dengan setiap apapun yang kita alami, dan mari kita berusaha untuk mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita, saudara, yang mungkin terjadi di masa lalu, sehingga kita ini bisa menikmati hidup dalam damai sejahtera. Tanpa mengampuni saudara, kita ini tidak akan pernah bisa mengasihi dengan tulus dan menjalani hidup ini dengan sukacita. Saya pun pernah mengalami hal demikian, saudara. Saya terpuruk dengan masa lalu, bahkan saya sering saudara menyakiti diri saya sendiri. Saya ditipu oleh intimidasi iblis, serangan demi serangan. Tapi ketika saudara saya mulai berdamai dengan masa lalu, saya berjumpa dengan Tuhan, akhirnya saudara saya pulih, saudara, saya sembuh oleh pertolongan Tuhan. Nah, seseorang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu itu akan sulit saudara untuk menemukan kedamaian dan sukacita. Mari saudara lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang mengecewakan kita, yang mungkin kita disakiti, dihianati, sakit saudara. Tapi Tuhan mau kita melepaskan pengampunan, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita menjalani hari-hari hidup kita ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan setiap kita untuk mari kita menjadi orang-orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita mendengar saja, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.